Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok satu akan mempresentasikan hasil analisis kami tentang materi hubungan internasional dalam berbagai bidang. Perkenalkan, nama saya Raden Givina Sozena Wakapasa, dan ada teman saya yaitu Muhammad Yusuf Hadi Prasetyo, dan yang terakhir ada Yasmin Gania Putri. Silakan Yasmin. ASEAN adalah singkatan dari Association of Southeast Asian Nations. ASEAN didirikan pada tanggal 8 Agustus 1967 di Bangkok, Thailand. ASEAN dibentuk sebagai organisasi yang membahas mengenai politik dan ekonomi antar negara ASEAN. Pada tanggal tersebut di Bangkok, 5 perwakilan negara di Asia Tenggara yaitu Indonesia, Malaysia, Filipina, Thailand, dan Singapura melakukan deklarasi bersama atau yang disebut dengan Deklarasi Bangkok. Di dalam foto ini merupakan para pendiri ASEAN, yaitu ada Malik perwakilan dari Indonesia, Tun Abdul Razak perwakilan dari Malaysia, Raja Ratman perwakilan dari Singapura, Tarat Homan perwakilan dari Thailand, dan Narsiko Ramos perwakilan dari Filipina. Ada beberapa yang melatar belakangi kerjasama antara negara ASEAN, yaitu persamaan geografis, persamaan budaya, persamaan kepentingan, dan persamaan nasib. AFTA atau ASEAN Free Trade Area adalah bentuk kebijakan mengenai kesepakatan antara negara anggota ASEAN untuk membentuk wilayah zona perdagangan bebas. AFTA dibentuk pada tanggal 28 Januari 1992 saat diselenggarakan konferensi tingkat tinggi atau KTT ASEAN keempat di Singapura. Latar belakang pembentukan AFTA dilatar belakangi karena adanya perkembangan ekonomi pada setiap anggota negara ASEAN. Perkembangan ekonomi tersebut kemudian diwadahi dengan suatu bentuk kerjasama AFTA dalam rangka bersama-sama memajukan perekonomian di ASEAN. Pendiri AFTA merupakan orang yang juga mendirikan ASEAN, yaitu Indonesia merupakan ada Malik, Malaysia merupakan Tun Abdul Razak, Singapura merupakan Raja Ratman, dan Thailand merupakan Tanat Koman, dan Filipina merupakan Narkiso Ramos. Tujuan AFTA meningkatkan daya saing ekonomi antar negara-negara ASEAN dengan cara menjadikan ASEAN sebagai tujuan pasar dunia. 2. Menarik investor asing ke ASEAN untuk meningkatkan perdagangan di antara anggota ASEAN. 3. Menghapus biaya pajak ekspor dan impor negara-negara yang tergolong anggota ASEAN. Dan itu contoh pada pertemuan Konsil ke-32 dan 33, Konsil ke-32 di Singapura pada tanggal 29 bulan Agustus 2018 dan Konsil ke-33 pada tanggal 11 sampai 15 November 2018 di Singapura. Dan yang terakhir adalah ada GNB. GNB atau Gerakan Non-Blok adalah suatu organisasi yang bekerja di bidang pertahanan dan keamanan yang diciptakan dengan tujuan sebagai sarana bagi negara dunia ketiga menghadapi kubu barat dan timur yang sedang bertikai pada saat itu. Gerakan non-blok dilatar belakangi oleh munculnya ketegangan dunia karena adanya persaingan antara blok barat, yaitu Amerika, dan blok timur, yaitu Uni Soviet atau Rusia, yang terbentuk melalui konferensi Beograd pada tahun 1961. Dan di gambar ini merupakan 5 pendiri gerakan non-blok, yaitu Perdana Menteri India Jawaharlal Nehru, Presiden Ghana Kwame Nkrumah, Presiden Soekarno, Presiden Mesir Gamal Abdel Nasser, dan Presiden Yugoslavia Joseph Broz Tito. Manfaat dari gerakan non-blok tersendiri yaitu dapat mendukung demokratisasi dan memperkokoh kesatuan dan persatuan. Sekian dari kelompok ini. Kelompok 1. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.